Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini kan yang tadi kita sampai mana, mohon maaf. Oh ya, ini kan kita sudah dapat kata kuncinya nih. Kita dapat kata kuncinya ini kan dari kata kunci produk kita ya ini. Terus turunannya manfaatnya apa? Ini turunan manfaatnya apa? Ini turunan manfaatnya apa? Nah dari sini kan kita bisa lihat, oh berarti produk kita ini kan pasarnya luas ya teman-teman. Pasarnya luas ya. Misalkan sewa mobil, oh ternyata sewa mobil itu bukan hanya sekedar untuk wisata, tetapi juga ada untuk ini, untuk itu dan lain-lain. Nah, di sini kan yang pertama kita dapat ide ya, ide bisnis untuk yang pengembangan berikutnya. Yang kedua, kita bisa menjangkau lebih banyak kata kunci, maksudnya kata kunci kita nggak melulu di spesifik di kota, kan sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kata kunci spesifik itu ada dua. Yang pertama spesifik di kota target. Nah ini seperti yang sewa mobil Solo, sewa mobil Jogja itu spesifik di kota target. Tetapi spesifik pada manfaat. Nah ini yang kita bahas pada tutorial kali ini. Nah yang spesifik di manfaat ini ya seperti ini, seperti madu kelurut untuk apa, madu ini untuk apa, terus mobil untuk keluar kota, mobil untuk taksi, terus nasi kotak untuk apa. Nah ini sesuaikan dengan jualan Anda. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan teman-teman, Mas, kata kunci sebanyak ini mau diapain itu ya, mau diposting di mana, mau diaplikasikan seperti apa. Nah itu kan, nah kalau medianya ya sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau Anda mampunya di Facebook ya silahkan, Facebook Group silahkan, Facebook Marketplace silahkan, mau di WordPress silahkan, di Blogspot silahkan. Intinya semuanya berawal dari riset. Intinya semua berawal dari kata kunci, ya enggak? Riset itu untuk memudahkan kita mengetahui target pasar kita, ya. Itu teman-teman fungsinya dari riset ya. Jadi kenapa mayoritas tutorial saya fokusnya di riset ya, karena jawabannya agar kita lebih mengetahui target pasar kita siapa dan ada di kota mana. Nah seperti itu. Nah untuk berikutnya misalkan ya, kalau misalkan Anda main di pasarnya Google, mau pakai Blogspot atau WordPress atau apa namanya, Blogspot, yang sepengalaman saya yang bisa masuk Google itu Blogspot, WordPress, website, Google Business, terus Fanspeak. Nah, Fanspeak nanti bisa menghubung ke WordPress juga. Nah, tapi yang kita bahas di sini bukan teknis masalah itu ya. Yang kita bahas di sini adalah riset kata kuncinya ya. Untuk yang kata kunci yang diolah menjadi judul ini kan sudah pernah saya share ya di tutorial sebelumnya ya. Tutorial yang ini nanti bisa Anda akses di link ini ya, bit.ly judul praktis, nanti judulnya atau judul artikel atau judul postingan bisa Anda aplikasikan ya. Berikutnya di sini kita mau manfaatkan untuk tag atau tanda atau manfaatkan koma separator. Lah untuk di tutorial saya yang sebelumnya kan sudah pernah saya share nih, punyanya Pak dosen ya, Pak dosen jualan. Nah tapi di sini saya mau pakai yang lain, misalkan pakai delim.co. Nah ini saya share sekalian ya. Intinya sama, intinya ini kedua tools untuk menggunakan, untuk menjadikan tag atau tanda. Kalau di sosial media namanya hashtag, kalau di sini namanya tag atau tanda, kalau di Google namanya tag atau tanda. Nah seperti ini saya buka, kita langsung praktek aja ya. Misalkan Anda buka Google-nya dulu, tekan di sini koma separator, tekan di sini koma separator. Nah di sini kan banyak muncul pilihan ya. Kan di tutorial saya sebelumnya kan saya bahas tentang punya Pak dosen ini cara makainya gimana. Nah kita coba pakai yang lain ya, pakai delim.co ini ya, yang lebih global lagi ya. Sebenarnya intinya sama aja teman-teman, intinya sama. Intinya, mohon maaf, intinya ini adalah tools untuk menggunakan, untuk menjadikan tag. Nah caranya seperti ini. Nah ini sebenarnya pengembangan dari riset ya. Kata kuncinya kita olah menjadi tag atau tanda ya. Berikutnya kata kuncinya dulu kita copy. Misalkan saya mau nasi kotak dulu, saya copy semua, diklik di sini, seret sampai bawah, pol semua. Nah sampai habis semua ya. Ini ada sekian ratus kata kunci. Nah ada berapa ini kata kuncinya? 400-an ini ya. Oke, ini saya copy. Nah kita mau pakai koma separator yang delim.co ya. Sebelumnya kan kita pakai punya Pak dosen. Nah sekarang kita mau pakai yang delim.co ini. Nah ini kan teman-teman masih asing ya, kita praktekkan di sini. Nah kata kuncinya kita taruh di sini, nanti hasilnya ada di sini. Kita paste di sini, paste, Ctrl sama huruf V ya. Nah
Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau bisa yang renggang-renggang dihapusin ya, seperti ini. Misalkan ini kan ada yang renggang tadi. Nah, ini. Terus berikutnya pemisahnya gimana mas? Pemisahnya ada di sini. Mohon maaf, pemisahnya ada di sini, converter setting. Nah, setiap postingan Anda mau kasih kata kunci berapa? Misalkan Anda mau kasih kata kunci 15. Nah, untuk tag kan dipisahkan pakai tanda koma. Ini sudah ada komanya. Tag kan dipisahkan pakai tanda koma. Kalau hashtag dipisahkan pakai tanda pagar. Nah, ini interval, ini pemisahnya. Misalkan kalau untuk Blogspot atau WordPress ya standarnya antara 10 sampai 15. Nah, sini saya pakai 15 misalkan ya. Yang Anda perhatikan di sini ada 15. Mohon maaf tadi gitu. Nah, ini. Nah, terus enternya mana mas? Ya, jangan di enter dulu. Nah, coba perhatikan dulu aja ke atas ke atas. Nah, ini ada tanda panah ke kanan. Diklik aja, klik. Nah, ini nanti hasilnya muncul di sini. Nah, seperti itu. Terus dioper ke Excel, di blok semua, Ctrl sama huruf A. Habis itu di cut, Ctrl sama huruf X, atau di copy boleh. Terus Anda buka di sheet yang baru seperti ini. Terus di kolom B di paste, Ctrl sama huruf V, paste ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda tinggal pakai di Blogspot, Anda tinggal pakai di WordPress, Anda tinggal pakai di YouTube. Nanti di copy, ditaruh di tagnya. Ini misalkan TAG 1. Nah, nanti postingan 1 pakai tag 1, postingan kedua pakai tag 2, postingan ketiga pakai yang tag ke-3. Intinya tag itu fungsinya untuk sama kayak hashtag, fungsinya untuk menandai postingan kita. Nah, itu. Berikutnya, oh ya sama, intinya sama. Untuk materinya cukup sampai di sini ya. Tapi saya ulas lagi dari awal. Intinya adalah di tutorial kali ini adalah kita mau mengeksplor lagi kata kunci kita. Kata kunci spesifik itu ada 2 poin. Poin yang pertama berdasarkan kota. Nah, berdasarkan kota itu kayak gimana mas ya? Kayak gini yang di Excel ya. Saya coba dulu ya. Nah, misalkan mana? Misalkan ini, nah Tangerang dan Jakarta ini spesifik berdasarkan kota. Sewa mobil buat online Tangerang. Nah, ini namanya kota spesifik, kata kunci yang spesifik berdasarkan kota. Berikutnya kata kunci spesifik yang berdasarkan manfaat. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh sewa mobil buat pindahan rumah. Nah, sewa mobil buat mudik, sewa mobil untuk perusahaan. Nah, nanti belakangnya tinggal Anda edit, kasih kata kunci sendiri di sininya. Atau nanti waktu ngupload, sebelum diupload ditulis saja kota targetnya, misalkan Tangerang, Jakarta, Palembang gitu, seperti itu. Sama kata kunci yang lain, misalkan ini nasi kotak, nanti nasi kotak untuk syukuran bayi di Jakarta, nasi kotak untuk anak yatim di Jakarta, itu kalau kota target Anda di Jakarta. Nah, saya sarankan Anda ya untuk menguasai kota domisili Anda dulu. Itu saya sarankan. Karena kenapa? Karena bisa meminimalisir biaya ongkos kirim. Apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, rata-rata kan orang-orang nggak mau keluar jauh. Saya sarankan Anda jualan di lokal dulu. Nah, medianya apa mas? Medianya paling sederhana kalau Anda mau jualan di lokal adalah pakai Facebook Marketplace. Tutorialnya sudah saya bagikan di beberapa waktu yang lalu. Nanti bisa Anda akses ya, atau pakai Google Business. Nah, nanti cari tutorial di YouTube banyak ya. Jadi saya sampaikan teman-teman, jangan berhenti belajar di sini. Anda belajar di channel lain, kembangkan lagi, praktekkan lagi, belajar lagi, praktek lagi. Nah, jangan berhenti di channel saya aja, langsung praktek aja. Oke, untuk yang kali ini kita cukupkan dulu ya. Untuk riset kali ini, untuk materi kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau praktek, sudah mau belajar dan praktek ya. Sukses selalu, semoga bisnis kita tambah lancar, tambah laris, tambah berkah, dan doakan saya semoga saya bisa konsisten dalam berbagi ilmu. Terima kasih, sukses selalu.